Budaya santun mulai luntur, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Keramahan dan norma sopan santun di Indonesia belakangan ini dirasakan mengalami penurunan dan mulai luntur. Masyarakat dengan mudah terkotak-kotak dalam dimensi permusuhan, ujaran kebencian dan saling menjelekan begitu mudah tersiar keluar. Tapi inilah kita bicara soal sopan santun, Bang Emrus. Pertanyaannya jadi begini, Bang. Bagi beberapa orang akan mengatakan apakah ini memang budaya kita? Maksudnya apa itu? Sopan santun itu. Oh iya. Ini kan kita bicara Betul. soal budaya santun, Iya. mulai luntur. Iya. Nah, terus kemudian karena ini kan kita lihat sekarang orang itu berkelahi di media sosial, tawuran aja kita bisa hitung gitu kan. Prof. Mahfud melihatnya seperti apa sih politik identitas ini? Apa saja yang harus diwaspadai selama 2019 yang sudah nyata di depan mata sehingga masyarakat harus bisa memilahnya? Yang paling nyata sekarang di depan mata itu yang nomor satu isu keagamaan. Ya kan? Coba anda saja lihat setiap hari di medsos itu kan, wah ini misalnya ini tidak bisa ngaji, yang satunya ini wajib diadu dan sebagainya, ini tidak melindungi umat, ini macam-macam kan itu isunya sekarang. Seakan-akan orang dibenturkan ke soal anti agama, padahal ya sebenarnya tidak ada kaitannya sih soal itu. Tetapi yang ingin kita tegaskan sebenarnya di sini, bagaimana kita merawat bangsa ini tanpa membawa politik identitas, karena identitas kita itu sudah satu. Identitas kita bangsa Indonesia ini memajukan Indonesia. Oleh sebab itu hasil pemilu itu nanti harus membuat kegembiraan kepada yang menang maupun kepada yang kalah. Fakta tentang lunturnya identitas bangsa. Kebanyakan masyarakat tidak menyadari bahwa ia tidak mempertahankan dan melestarikan identitas nasional bangsa. Contohnya saja, pada saat sekarang ini masyarakat lebih senang memakai barang impor dibanding barang lokal. Saya, Lili Wanaziza, dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, mencoba mencari tahu bagaimana tanggapan masyarakat tentang lunturnya identitas nasional bangsa. Menurut saya, bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk-produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wilayah yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Mirip ya sebenarnya apalagi lunturnya identitas nasional bangsa itu banyak terjadi di kalangan kaum milenial, di mana seharusnya mereka itu menunjukkan ciri khas dari bangsanya, tapi malah sebaliknya mereka malah lebih bangga terhadap budaya-budaya luar. Menurut pendapat saya, saat ini identitas bangsa kita semakin kabur atau tidak jelas. Bangsa Indonesia yang seharusnya mempunyai ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga menjadi warga negara Indonesia dan mungkin menyesal kenapa dilahirkan di Indonesia. Mungkin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya saja, bangsa ini malu dan enggan karena sudah tidak paham lagi apa makna dibalik lirik lagu bangsaan Indonesia tersebut. Menurut saya, untuk mengatasi lunturnya identitas bangsa, kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga melestari. Sebenarnya kembali ke individu masing-masing ya, terutama untuk kaum milenial yang sangat mudah sekali terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Nah, sebenarnya kita sendiri sebagai kaum milenial ini harus dapat mengontrol agar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Nah, ketika kita sudah
tidak bisa mengontrol agar kita tidak terpengaruh oleh budaya luar, kita bisa melestarikan budaya-budaya Indonesia yang sangat banyak ya, seperti etnis dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Kemudian Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa, kemudian juga ada Indonesia juga mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa. Nah itu juga salah satu bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, di mana kita menunjukkan ke negara luar kalau kita punya tari tradisional. Selain itu kita juga punya kerajinan tangan yang luar biasa. Menurut saya sebagian besar orang itu pasti mempunyai sosial media, karena jarang sekali di zaman sekarang ini orang-orang tidak mempunyai sosial media. Nah, sosial media ini sendiri bisa menjadi akses kita untuk memperkenalkan budaya-budaya kita pada negara-negara luar, seperti yang baru-baru ini saja viral seperti tari tradisional yang akhir-akhir ini baru saja viral di TikTok ya. Menurut saya, yang harus dilakukan yaitu dengan upaya-upaya bersama menemukan kembali dan membangun jati diri yang berarti membangun karakter, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan dan tidak mencampur adukan bahasa, mencintai, menjaga, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian, yang paling jelas kelihatan, segala hal yang berbau luar negeri langsung membuat bangsa ini terkesima. Seakan-akan semua yang berbau luar negeri itu bagus dan kualitasnya lebih tinggi dari buatan dalam negeri. Itulah yang membuat negara ini semakin kritis identitas, karena bangsanya sendiri lebih suka menjadikan hal-hal yang berbau luar negeri itu sebagai identitasnya sehari-hari. Semoga dengan upaya-upaya tersebut kita bisa meningkatkan nasionalisme. Mari kita bergerak serentak mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Semoga Indonesia